Halo Slur, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Sachi sedang menyapu. Seketika Michiru datang dan mengajak Sachi berangkat sekolah. Tetapi Sachi memberitahukan jika hari itu hari Minggu, serta jam sudah lewat jam 10. Michiru yang mendengarnya pun langsung kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Terlihat Sachi memikirkan perubahan Michiru dan Sakaki yang sering tersenyum. Terlihat Yuki dan Amane sedang membaca di ruang tamu. Di sisi lain terlihat Sachi memperhatikan Yuki dan Amane. Sehingga Sachi membuat kesimpulan bahwa kedatangan Yuki merubah semua orang menjadi ceria. Tetapi berbeda dengan Sachi yang merasa tidak senang dan bertanya apakah dirinya berhak berubah. Terlihat Makina yang melihat Sachi pun langsung mengajaknya menonton TV. Scan berganti. Terlihat Sachi sedang berendam sambil menghitung, seperti yang dikatakan Makina saat melihat berita. Tetapi Sachi tidak bisa menahannya dan membuatnya terkapar tak berdaya. Terlihat Makina merasa bersalah saat melihat Sachi terbaring di kasurnya. Seketika Amane menenangkan Makina dan mengambil es batu di kamar Yuki. Terlihat Sachi yang tertidur pun memanggil nama Yu. Seketika Yuki pun keluar, tetapi dirinya teringat saat pertama kali berkenalan dengan Sachi. Pagi pun datang. Terlihat Sachi sudah sembuh, menghampiri Amane dan yang lainnya, dan meminta maaf karena sudah membuat khawatir. Scan berganti. Terlihat Yuki sedang pergi entah kemana. Langkah kaki Yuki pun berhenti di tempat bermain. Seketika dirinya mengingat masa kecilnya yang pernah bermain dengan Sachi. Terlihat Sachi pun mulai berubah, sehingga dirinya menuruti perkataan Michiru yang menyuruhnya untuk membatalkan ujian. Malam pun datang. Yuki yang baru datang ke asrama, dirinya pun melihat Amane yang sedang memanggil Sachi. Melihat Sachi tidak keluar pun, Amane langsung memberitahukan kepada Yuki, yang dimana Sachi mengurung diri dan tidak bisa dihubungi, karena dirinya mencari cara agar membatalkan ujian. Yuki yang mengetahuinya pun berencana akan membicarakan dengan Sachi. Sakaki pun juga mempercayakan kepada Yuki. Sebelum kembali ke kamar, terlihat Sakaki memberikan pertanyaan apa Yuki pernah mendengar seorang gadis membakar sekolah karena ingin membatalkan ujiannya. Yuki pun yang belum pernah mendengarnya pun, seketika Sakaki meminta jawaban tentang masalah Sachi agar tidak melakukan tindakan berbahaya. Terlihat Yuki akan melakukan semampunya untuk melindungi Sachi, serta meminta bantuan kepada Sakaki untuk membantunya. Yumiko. Scan berganti. Terlihat Sachi menyelinap ke sekolah untuk mendapatkan informasi. Saking terlalu obsesinya Sachi sampai ketiduran saat pelajaran berlangsung. Malamnya pun Sachi terlihat membuat sesuatu dan menyiapkan beberapa tabung di kamarnya. Terlihat Sachi melakukan rencananya
dan menaruh tabung di tempat yang sudah dia tandai. Ternyata Sachi menaruh beberapa bom di beberapa titik di sekolahannya. Ketika mengatur timer bomnya, tiba-tiba Michiru dan yang lainnya pun datang untuk menghampiri Sachi yang berada di kelas. Terlihat Sachi panik dan menyembunyikan remote-nya. Ternyata Michiru dan yang lainnya datang karena Yuki yang menyuruhnya. Seketika Sachi membatalkan bom yang sudah dipasangnya. Tetapi Sachi tidak bisa membatalkannya. Sehingga dirinya menyuruh teman-temannya untuk meninggalkan sekolahan. Tetapi teman-temannya tidak langsung pergi. Terlihat Sakaki yang curiga langsung menanyakan Sachi. Di sisi lain Amane juga curiga pun langsung menghampiri Sachi. Tetapi Sachi yang tidak ingin ketahuan pun langsung mengusir paksa. Sehingga membuat Michiru jatuh dari meja. Sehingga membuat bomnya terjatuh. Sachi yang melihat bomnya mau meledak, dirinya pun langsung memeluk bomnya. Dan ternyata bomnya tidak meledak. Justru Yuki yang datang menghampiri Sachi dan yang lainnya. Terlihat Yuki memberitahukan jika mereka harus memperketat peraturan asrama sebelum liburan musim panas. Setelah memberitahukan, Yuki menyuruh Amane dan yang lainnya pun balik ke asrama. Tetapi Sachi disuruh tetap di kelas untuk merapikannya. Terlihat bomnya tidak meledak karena Yuki sudah mengatur agar bomnya nonaktif. Sachi pun terlihat sangat kaget saat melihat bomnya yang error. Terlihat Yuki memuji Sachi yang sebagai pemula bisa merakit bom sebagus itu. Di sisi lain, Sachi yang ketakutan pun tidak bisa menahan kencingnya, sehingga membuatnya mengompol. Inilah alasan Yuki pergi ke kota untuk mengunjungi teman lamanya. Ternyata teman lama Yuki tidak lain adalah Sachi. Tak hanya mengunjungi teman lamanya, tetapi Yuki mencari informasi kepada orang sekitar dan bertemu dengan paman Sachi. Ternyata orang tua Sachi yang mengelola pabrik kecil mengalami kecelakaan. Sehingga Sachi mengenang masa lalunya, yang dimana dirinya dimanja kedua orang tuanya. Sampai pada kedua orang tuanya sibuk dengan kerjaannya. Sehingga Sachi tidak lagi dimanja. Hal inilah yang membuat Sachi bertemu dengan Yuki saat di taman dan melihat ekspresi kesepian Yuki. Sampai akhirnya mereka bermain bersama, sehingga membuatnya melupakan rasa kesepiannya. Tetapi Yuki pun mulai jarang datang ke taman. Pada saat ulang tahun ke-10 Sachi, orang tuanya pun mengambil cuti. Bukannya merasa senang, tetapi Sachi meluapkan amarahnya kepada kedua orang tuanya. Di balik amarahnya Sachi, karena dirinya tidak bisa memaafkan orang tuanya yang menganggap rasa sakitnya sebagai kesepian biasa. Sachi yang merasa bersalah pun, seketika orang tuanya datang mencarinya. Sachi yang mengetahuinya pun merasa senang dan menghampirinya. Ketika hendak memeluknya, Sachi mengalami kesialan, yang dimana orang tuanya tertabrak mobil. Sachi yang melihatnya langsung pun seketika dirinya sangat syok sekali, dan membuat ibunya koma dan ayahnya meninggal. Scan berganti. Terlihat Sachi merasa bersalah karena keegoisannya. Hal inilah yang membuat Sachi harus menjadi anak penurut dan menuruti segala perintah. Ketika Yuki mengetahui cerita Sachi, dirinya pun juga teringat ketika bersama Sachi. Sehingga dirinya mendapatkan pencerahan. Jika keegoisan bisa menyelamatkan seseorang.
Yuki pun juga memberikan perkataan gurunya dan memberikan kata motivasi kepada Sachi. Dan tak lupa Yuki memberikan pujian kepada Sachi. Sehingga membuat Sachi menangis dan memeluk Yuki. Yuki yang teringat Sachi telah menolongnya sehingga dirinya siap melunasinya. Sehingga Yuki mengingat perkataan gurunya. Berhutang budi seseorang bukanlah hal memalukan, tetapi justru memalukan kalau tidak bisa melunasinya. Scan berganti. Terlihat Yuki meledakkan bomnya. Untuk menyamarkan suaranya, Yuki pun menyiapkan kembang api sehingga membuat pemandangan yang indah. Terlihat Yuki dan Sachi pergi ke pabrik milik orang tua Sachi. Yuki yang mempunyai kuncinya pun langsung mengajak Sachi masuk. Sachi pun melihat-lihat isi pabrik tersebut. Seketika langkahnya berhenti saat melihat ucapan selamat ulang tahun untuk Sachi. Terlihat Sachi mengambil dan langsung membaca surat yang ditinggalkan orang tuanya. Sehingga membuat Sachi menangis saat membaca surat tersebut. Saat pulang pun, terlihat Sachi berjanji akan sering menjenguk ibunya. Dan tak lupa Sachi meminta hal yang terkesan egois kepada Yuki. Seketika Sachi meminta Yuki untuk memeluknya selama 1 menit. Dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.